Saya prakteknya di Batam, di kota Batam. Kalau di rumah sakitnya di Rumah Sakit Elizabeth Batam Kota. Udah sekitar 5 sampai 7 tahun kalau saya baca di artikel rumah sakitnya dokter. Berapa tahun ya? Iya, Dari, sekitar 6 tahunan. ya 6 tahunan ya dokter ya. Ya. Siap. Ini mungkin nanti peserta-peserta lain menyusul karena bertepatan dengan sholat Isya, dokter. Jadi mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu ya, dokter ya. Jadi nanti yang lain nyusul, nanti masuk yang lain, peserta lain. Tidak apa-apa ya, dokter ya? Oh ya, tidak apa-apa, nggak masalah. Baik, dokter. Ya, kami mulai terlebih dahulu ya, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dokter Stephen SPOG yang terhormat, dan yang terhormat pula para peserta yang bersedia hadir untuk pada malam hari ini. Kami dari kelas Bertumbuh malam hari ini mengadakan kelas program kehamilan tema infertilitas dengan narasumber spesial kita yaitu Dr. Stephen. Sebelumnya kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Dr. Stephen. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Dr. Stephen, profil sekilas tentang Dr. Stephen. Pertama yaitu pendidikan terakhir spesialis obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Lalu saat ini bertugas di Rumah Sakit Santa Elizabeth Batam Kota di Kota Batam. Lalu aktif membagikan konten edukasi seputar kandungan dan kehamilan di Instagram dan TikTok dengan followers Instagram lebih dari 100.000 dan lebih dari 300.000 followers untuk di TikTok ya dokter ya. Tanpa berbahasa basi lagi, kita sambut Dr. Stephen untuk menyampaikan materinya. Oh iya, sebelumnya nanti ada sesi penyampaian materi dari Dr. Stephen, lalu ada sesi tanya jawab lewat kolom chat. Jadi kakak-kakak yang ada ingin pertanyaan bisa langsung tanyakan di chat, nanti akan dibacakan. Lalu yang ketiga, pertanyaan lewat suara dengan cara raise hand atau angkat tangan yang ada di fitur Zoom ya kakak-kakak ya. Silakan kita persilakan Dr. Stephen untuk menyampaikan materi, dokter. Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan dokter, kelihatan. Ya, oke. Baiklah, selamat malam semuanya. Terima kasih dari kelas Bertumbuh ya sudah mengajak saya memberikan materi malam hari ini. Topik yang hari ini akan saya bawakan tentang infertilitas. Nah, awalnya mungkin kita perlu tahu dulu definisi infertilitas itu apa. Jadi infertilitas adalah kondisi di mana sepasang suami istri belum mendapatkan kehamilan setelah 1 tahun menikah. Tapi ada syaratnya, baru bisa dibilang infertilitas, yaitu sudah berhubungan seksual secara teratur, artinya itu sekitar 1-2 kali ya dalam seminggu. Nah, kalau misalnya belum berhubungan seksual secara teratur, belum bisa dibilang infertilitas. Misalnya kalau suaminya kerja di luar kota nih, mungkin pulangnya sekitar 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, itu pun mungkin pulangnya cuma beberapa hari saja. Kalau lagi kurang beruntung, mungkin pas pulang istrinya lagi menstruasi. Nah, kalau seperti itu kondisinya tentu sulit dong ya untuk hamil. Kemudian syarat berikutnya, tanpa menggunakan kontrasepsi. Nah, kalau sampai sini paham ya.
Kemudian terus infertilitas itu ternyata bukan hanya pada pasangan yang baru menikah saja. Ada istilah namanya infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Kalau primer itu artinya memang dari awal menikah sampai sekarang dia belum pernah hamil. Kalau yang sekunder artinya dia sudah pernah hamil dan punya anak. Kemudian pada saat dia berusaha untuk mendapatkan anak yang kedua, mengalami kesulitan. Mengapa dibuat batasannya 1 tahun? Karena persentasenya cukup tinggi, 85% pasangan itu akan hamil secara alami dalam 1 tahun pertama. Jadi cukup banyak pasangan yang akan hamil secara alami. Dan 72% itu akan hamil dalam 6 bulan pertama. Jadi kalau kamu baru menikah 2 bulan, 3 bulan, terus belum hamil, sebenarnya belum perlu takut atau nggak usah insecure dulu, karena memang 85% itu akan hamil dalam 1 tahun pertama. Kalau ada saudara kamu, teman kamu 2 bulan, 3 bulan pertama sudah hamil, ya mungkin memang itu rezeki mereka lebih cepat ya mendapatkannya. Nah, sisanya tadi yang 10-15% yang setelah 1 tahun belum mendapatkan kehamilan, nah ini yang biasanya ada masalah, biasanya ada gangguan kesuburan. Kalau kita tidak cari tahu masalahnya, dan kita biarkan pasangan yang sisa ini 10-15%, di tahun-tahun berikutnya, biasanya dia juga akan tetap tidak akan hamil. Makanya sangat penting kalau sudah 1 tahun, belum hamil juga, sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan. Kemudian ada pertanyaan, apakah harus tunggu 1 tahun menikah, baru boleh periksa ke dokter? Tentu saja tidak ya, kapan aja boleh kok. Karena kita tidak tahu kondisi badan kita itu sehat atau enggak ya sebelum diperiksa. Apalagi kalau ada keluhan, misalnya ada gangguan siklus haid. Sejak sebelum nikah sudah ada masalah siklus haid, atau ada nyeri haid yang sangat hebat. Kalau ada nyeri haid yang sangat hebat, biasanya ada tanda-tanda ke arah endometriosis. Endometriosis ini salah satu penyebab dari gangguan kesuburan. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, nggak apa-apa, lebih cepat aja periksa. Sebelum menikah pun nggak apa-apa. Kemudian jangan juga ditunggu sampai berlarut-larut baru periksa, karena semakin bertambahnya umur, persentase keberhasilan untuk mendapatkan kehamilan itu semakin rendah. Apalagi kalau ada yang pasangan menikahnya udah usianya agak tua ya, udah 35 tahun ke atas. Kalau seperti itu, jangan tunggu setahun, 6 bulan aja sudah boleh lakukan pemeriksaan, kalau dalam 6 bulan belum dapat hamil. Apa aja penyebab infertilitas? Nah, ini yang penting dan harus dipahami oleh semua pasangan suami istri. Kalau istrinya belum hamil-hamil, ya tolong jangan disalahkan hanya dari istrinya saja, karena faktor suami itu juga sangat penting. Untuk hamil itu diperlukan peran suami untuk membuahi sel telur. Dan kasusnya banyak, 30-40% kasus infertilitas, itu hampir sepertiga kasusnya ya, itu karena faktor dari laki-laki atau ada masalah pada spermanya. Jadi kalau lakukan pemeriksaan, penting itu dilakukan bersama-sama suami dan istri. Saya sering memberitahu ini karena di praktek sehari-hari masih banyak yang datang untuk periksa itu hanya istrinya saja, sedangkan suaminya ada yang nggak mau, ada yang malu. Jadi sebaiknya bersama-sama ya dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya pemeriksaan pada laki-laki itu jauh lebih sederhana dan lebih gampang ya. Sedangkan pada istri itu lebih rumit dan lebih banyak yang harus dilakukan pemeriksaan. Pada laki-laki itu cukup dilakukan analisa sperma saja. Kalau hasil analisa spermanya normal, maka sudah tinggal kita fokus lakukan pemeriksaan pada istrinya. Kalau hasilnya tidak normal, barulah kita lanjut pemeriksaan apa, dari mana penyebabnya, dan dilakukan terapi dulu. Penyebab-penyebab yang bisa yang menyebabkan kelainan sperma bisa karena ada infeksi, ada trauma ya atau benturan pada daerah kelaminnya sebelumnya, atau ada varikokel. Varikokel ini pelebaran pembuluh darah di
sekitar daerah testis ya, sehingga lebih panas dan mengganggu produksi sperma. Atau ada penyakit kronis, misalnya diabetes mellitus, atau ada kelainan genetik dan gangguan hormon. Nah, jadi yang dinilai pada saat analisa sperma itu ini. Menurut WHO, tahun 2021 ya, setelah direvisi dari 2010, sebenarnya sih tidak perlu sampai kita pahami dengan detail. Ini biasanya kalau sudah ada hasilnya, tinggal bawakan saja ke dokternya. Nanti dokternya yang akan menjelaskan. Dan di hasil laboratorium juga di bawahnya biasa sudah ada kesimpulannya, ada kelainan apa. Nah, kalau yang diperiksa, ini ada namanya semen volume. Jadi volume semen. Volume semen ini banyak yang salah arti ya. Dikiranya ejakulasi yang keluar, cairan yang berwarna putih itu adalah sperma. Padahal itu adalah semen. Jadi itu wadahnya sperma. Nah, di dalamnya lah ya ada terkandung sperma. Jadi bisa aja cairan putih atau semen yang banyak ya, tapi spermanya sedikit atau malah nggak ada. Yang normal itu ini sekitar 1,4 cc. Jumlah sperma 39 juta per ejakulat ya. Kemudian motilitas ini pergerakan dari sperma yang ada 42% yang bergerak. Kemudian yang bergerakannya bagus, progressive motility itu 30%. Yang pergerakannya tidak bagus 1%. Yang tidak bergerak batasnya 20%. Vitalitas ini artinya spermanya yang bisa hidup ya 54%. Dan bentuk sperma yang normal minimal 4%. Nah, nanti baru kita kesimpulankan dari hasil tadi. Kalau azoospermia, artinya di semen itu tidak ada sperma sama sekali. Spermanya kosong. Kemudian oligozoospermia, spermanya ada tapi sedikit. Nah, misalnya ini di lapangan, kalau kan kita periksa sperma itu di bawah mikroskop ya. Di dalam mikroskop kita bisa lihat yang ini normal ya banyak banget. Kemudian yang ini jumlahnya sedikit nih spermanya. Kalau seperti ini oligospermia. Kemudian astenozoospermia itu adalah pergerakan ya, jadi motilitas. Yang bagus itu progresif ya, jadi dia lurus dan cepat. Kalau yang abnormal dia bisa diam atau dia geraknya nggak lurus, miring ke kiri atau ke kanan. Kalau pergerakannya kurang bagus disebut astenozoospermia. Kemudian kalau bentuk atau morfologi yang kurang bagus itu disebut teratozoospermia. Sperma itu bentuknya harus ada kepala, leher, dan ekornya ya. Kalau bentuk yang nggak bagus, misalnya kepalanya bermasalah, atau bercabang, atau ekornya nggak ada. Nah, kalau yang normalnya hanya kurang dari 4% disebut teratozoospermia. Atau bisa juga gabungan ketiganya ya, oligo ditambah asteno dan teratozoospermia. Sudah spermanya sedikit, pergerakannya kurang bagus, dan bentuknya juga tidak normal. Kalau necrozoospermi itu artinya spermanya mati dia, nggak hidup. Kemudian leukocytospermi ini ada sel darah putih di semennya, artinya kemungkinan ada infeksi. Ini contoh hasil pemeriksaan analisa sperma dari pasien saya. Ini adalah data yang didapat dari pasien. Ini data kriteria yang normal ya. Jadi kalau di sini dilihat dari jumlah semennya normalnya 3,4, bergerak jumlah spermanya bagus, pergerakan juga bagus. Dan di sini yang kurang bagus itu bentuk yang normal hanya 2% saja. Nah, oleh karena itu kesimpulannya jadinya teratozoospermia. Nah, kemudian baru faktor dari perempuan. Kalau dari perempuan, kita bisa klasifikasikan menjadi 3 kelompok besar ya. Gangguan pematangan sel telur atau gangguan ovulasi, kemudian ada sumbatan saluran telur, atau ada gangguan pada rahim atau indung telur. Nah, ini adalah gambaran proses bagaimana pembuahan terjadi ya. Setelah berhubungan atau bersenggama, nanti sperma akan keluar di dalam vagina ya. Kemudian masuk ke dalam serviks atau mulut rahim, kemudian masuk ke dalam rongga rahim.
kemudian akan masuk ke dalam saluran. Nah, ini saluran sebelah kanan, ini kiri. Jadi bisa masuknya bisa ke sini atau ke sini. Kemudian setelah masuk ke dalam, kalau ada sel telur yang matang dan berhasil ovulasi ya, sel telurnya akan keluar nih dari sini. Kalau mereka ketemu, maka terjadilah pembuahan. Bisa pembuahan terjadi di sini, kemudian dia akan berjalan masuk ke dalam rongga rahim dan implantasi di dinding rahim. Kalau ada terjadi gangguan di salah satu dari sini, maka akan terjadi gangguan kesuburan. Nah, pada perempuan bisa terjadi gangguan ovulasi. Jadi sel telur yang di sini, dia tidak terjadi ovulasi atau sel telurnya gagal keluar. Biasanya ada pada pasien-pasien yang PCOS, kemudian cadangan ovariumnya sudah berkurang, misalnya pada pasien-pasien yang sudah pernah melakukan operasi ya, operasi kista misalnya, atau usianya sudah agak tua ya, mungkin udah 35 tahun ke atas. Kemudian ada gangguan fungsi otak, atau ada gangguan hormon prolaktin. Prolaktin ini biasanya ditemukan tinggi pada ibu-ibu menyusui. Nah, kalau prolaktinnya tinggi, dia akan menyebabkan hormon yang lain terganggu sehingga tidak terjadi ovulasi. Makanya pada ibu menyusui itu karena hormon prolaktinnya tinggi, bisa dikatakan mereka sedang menggunakan KB atau kontrasepsi secara alami. Kemudian yang kedua, sumbatan pada saluran telur ya. Jadi saluran yang ini itu tersumbat, yang sering terjadi karena ada infeksi menyebabkan saluran yang tersumbat. Atau endometriosis ya, endometriosis biasanya karena ada perlengketan, makanya ininya ketekuk salurannya sehingga salurannya tersumbat. Atau pernah operasi tuba sebelumnya, salurannya pernah dioperasi, mungkin dulu pernah hamil di luar kandungan, hamilnya pernah terjadi di sini sehingga salurannya dibuang. Kemudian gangguan pada rahim, contohnya ada miom ya, mungkin miomnya tumbuh di sini, atau ada polip tumbuhnya di dinding rahim, atau ada sindrom Asherman, ada jaringan parut di sini, sehingga menyebabkan gangguan implantasi pada calon janinnya. Pemeriksaan apa aja kalau pada perempuan? Jadi awalnya tentu kita lakukan pemeriksaan fisik dulu. Nah, dari mulai IMT ya. IMT adalah indeks massa tubuh. Cara mengukurnya dengan mengukur berat badan dalam kilogram, dibagi tinggi badan dalam meter di kuadrat ya. Nanti hasilnya kita lihat di tabel. Kalau yang ini tabel dari WHO, yang dari dunia ya. Kalau ini tabel yang untuk nasional ya. Kalau hasilnya 18,5 sampai 25 berarti normal. Kalau kurang dari 18,5 bisa dianggap kurus. Kalau di atas 25 berarti gemuk. Kenapa ini penting? Karena yang kurus dan gemuk itu sama-sama memiliki faktor resiko terjadi gangguan kesuburan. Kemudian pemeriksaan kelenjar tiroid. Tiroid itu gondok ya yang ada di leher ya. Jadi kalau kelenjar tiroid bermasalah, ini berhubungan dengan hormon-hormon kesuburan, sehingga penting kita lakukan pemeriksaan tiroid. Kemudian keluarnya ASI pada payudara. Ini yang biasanya terjadi kalau hormon prolaktinnya tinggi. Makanya ASI-nya keluar ya. Kemudian pertumbuhan rambut pada payudara. Sebenarnya bukan hanya pada payudara, bisa pada dada, bisa pada kaki, paha, tangan, atau daerah kumis, janggut, yang menandakan kalau hormon androgennya tinggi. Hormon androgen itu hormon yang biasanya banyak pada laki-laki. Sebenarnya pada perempuan juga ada, tapi dia dikit. Nah, kalau pada perempuan hormon androgennya tinggi, itu sering pada kasus-kasus PCOS yang menyebabkan gangguan ovulasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dalam ya. Untuk lakukan ini biasanya untuk mengetahui ada kelainan nggak organ reproduksinya, misalnya ada tumor kah di vaginanya, di mulut rahim, atau ada pembesaran rahimnya. Kemudian dokter akan menganjurkan melakukan pemeriksaan penunjang untuk apa? Untuk mengkonfirmasi adakah terjadi ovulasi. Salah satu tanda ada ovulasi itu adalah haidnya teratur ya. Kalau haidnya teratur itu kemungkinan 80-90% ada terjadi ovulasi. Tapi ada juga walaupun haidnya teratur itu tidak terjadi ovulasi.
Dengan USG kita bisa tahu dengan melihat sel telur. Biasanya yang dilakukan adalah USG secara transvaginal. Kalau USG-nya dari perut ya atau transabdominal itu biasanya sulit kita lakukan pemeriksaan sel telur. Sebenarnya sih tidak perlu takut ya, banyak yang takut lakukan USG transvaginal karena takut sakit. Sebenarnya nggak sakit dan nggak bahaya, cuma mungkin kurang nyaman saja. Nanti gambarannya bisa jadi seperti ini. Kalau ini gambarannya sel telurnya kecil-kecil nih, dan banyak. Ini salah satu gambaran tanda PCOS. Kalau gambarannya seperti ini, ada kemungkinan tidak ada terjadi ovulasi. Kalau ovulasi ditandakan ada folikel atau sel telurnya itu membesar, biasanya ukurannya kalau udah mencapai 2 cm, nah itu biasanya udah mateng. Nah, dan itu akan ovulasi, sel telurnya keluar dari situ. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan hormonal untuk melihat ada gangguan hormon dan memeriksa kelainan pada rahim dan tuba. Untuk melihat tuba, kita bisa lakukan pemeriksaan histerosalpingografi atau HSG namanya. Caranya gimana? Nanti kita akan menyemprotkan cairan pada vagina sehingga cairannya akan masuk ke dalam rahim ya dan ke saluran telur. Nanti akan dilakukan ronsen untuk melihat apakah cairan tadi itu masuk ke dalam saluran telur sampai ke ujung sampai tumpah ke rongga abdomen. Kalau dia sampai ke rongga abdomen artinya salurannya itu bagus atau paten. Seperti gambar di sini ini dua-duanya ada ya. Jadi ini salurannya bagus atau paten. Bisa juga dilakukan laparoskopi. Laparoskopi itu teknik operasi ya, tapi dia dengan menggunakan kamera kecil yang dimasukkan dari lubang kecil di perut ya. Jadi tidak dilakukan operasi besar, hanya membuat lubang kecil dan memasukkan kamera ke dalam rongga perut. Kita bisa lihat nih ada kelainan apa di rahim, saluran, apakah ada pelengketan, ada infeksi. Kemudian berikutnya bisa dengan pemeriksaan salin infusion sonografi. Ini mirip dengan HSG, tapi kita bukan dengan ronsen ya, tapi dengan USG. Di sini kita bisa lihat di dalam rongga rahim setelah diisi cairan ya ada massa nih. Kalau ini gambarannya ada polip nih di rahimnya. Kalau ada polip atau ada miom itu pasti akan mengganggu proses implantasi dari janin. Nah, ini kesimpulannya nih kalau ada pasangan yang datang ke dokter untuk melakukan programnya. Paling awal kita akan melakukan konseling dulu atau tanya jawab, wawancara. Nanti akan ditanyakan semuanya nih dari gaya hidup, hubungan seksualnya seperti apa pekerjaannya, apakah sedang menggunakan obat, faktor umurnya. Jadi semuanya akan ditanyakan dulu, kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya untuk menentukan apakah ada kelainan nggak di spermanya, apakah ada kelainan ovulasi, apakah ada gangguan endometriumnya, endometriosis, apakah ada masalah pada tubanya atau pada rahim. Kalau ada masalah di salah satu ini atau ada beberapa, maka ditanganinya juga sesuai dengan masalah yang ditemukan. Kalau masalahnya pada sperma, berarti diterapi dulu spermanya. Kalau ada gangguan ovulasi, maka dikasih obat-obatan supaya bisa terjadi ovulasi. Dengan endometriosis juga obat-obatan. Kalau tuba nih, kalau tubanya bermasalah nih agak ribet. Kalau salurannya tersumbat dua-dua, kiri dan kanan, biasanya sih harus dianjurkan dilakukan bayi tabung ya, karena kalau salurannya tersumbat, untuk pembukaan atau operasi untuk memperbaiki saluran tuba biasanya kemungkinannya persentasenya udah kecil. Nah, kalau tidak ada masalah nih, bisa juga udah dikonsultasi sama dokter, dilakukan pemeriksaan, dan tidak ditemukan ada masalah, kita masukkan ke dalam kategori idiopatik. Jadi idiopatik maksudnya kita tidak tahu penyebabnya apa. Kasusnya lumayan, sekitar 5-10% itu idiopatik ya. Nah, kalau prosedurnya kita biasanya bertahap lakukan program hamil, mulai dari perbaiki pola hidup, mulai dari penanganan penyebab-penyebabnya, kemudian dilakukan
obat pemicu ovulasi. Kalau ini tidak berhasil, akan dilanjutkan dilakukan inseminasi. Kalau tidak berhasil, baru dilanjutkan IVF atau bayi tabung. Nah, kalau baru menikah dan sedang merencanakan kehamilan, kalau ada keluhan atau masalah penyakit sebelumnya, segera konsul aja ke dokter kandungan, nggak usah tunggu sampai 1 tahun, agar bisa segera dicari penyebabnya dan ditangani. Tapi kalau tidak ada keluhan dan merasa sehat-sehat saja, maka ini ada tips-tips untuk meningkatkan peluang kehamilan. Yang terutama adalah memperbaiki gaya hidup ya. Tentu dengan menghindari alkohol, menghindari rokok. Ini sudah terbukti akan mengganggu kualitas sperma. Kemudian dianjurkan olahraga secara rutin, olahraga ringan sedang ya. Kalau bisa sekitar 5 hari dalam seminggu, sehari sekitar 30-40 menit. Hindarin olahraga yang ekstrim, contohnya olahraga yang goes ya, biasanya kan ada yang suka goesnya sampai 100 km, 150 km, itu termasuk olahraga yang agak ekstrim dan sudah ada penelitian yang bilang dapat mengganggu kualitas sperma. Kemudian anjuran untuk mengkonsumsi asam folat minimal 1 bulan sebelum hamil. Nggak harus 1 bulan, boleh lebih, boleh 2 bulan, 3 bulan, nggak masalah. Dosisnya 400-600 mikrogram per hari. Kalau ada obesitas, maka turunkanlah berat badan. Kalau kekurusan, maka tingkatkanlah berat badannya. Dengan cara apa? Dengan pola makan dan perbaiki gaya hidup. Bagaimana pola makan yang baik? Tentu dengan diet yang bergizi dan seimbang. Kita bisa menggunakan panduan piring makan ini ya. Kalau di sini kita lihat, seperempatnya itu karbohidrat, kemudian seperempatnya lagi protein, sisanya itu sayur dan buah-buahan. Nah, kita sering salah itu karbohidratnya biasanya yang banyak. 3/4 piring itu biasanya karbohidrat, nanti sisanya baru proteinnya mungkin dagingnya sepotong kecil, kemudian sayurnya sepotong sedikit. Nah, itu cara makan yang diet yang tidak seimbang ya. Boleh mulai pelan-pelan diubah menjadi pola makan yang lebih bergizi dan seimbang. Kemudian tips yang berikutnya ya, sebaiknya jangan memakai pakaian dalam yang ketat, terutama pada pria. Hindarin pakaian dalam ketat, terus termasuk jeans ya, karena pakaian dalam ketat dan jeans yang ketat itu dapat membuat daerah kelamin menjadi lebih panas, apalagi kalau dipakainya seharian. Itu bisa mengganggu produksi sperma. Kemudian hindarin pekerjaan, kalau bisa sih dihindarin pekerjaan yang melibatkan paparan yang berbahaya bagi kesuburan. Misalnya ada zat-zat kimia tertentu, atau radioterapi, atau sering terkena panas ya pekerjaannya. Misalnya sopir truk ya, biasanya itu kan pekerjaannya supir kendaraan mobil atau truknya itu bisa dari pagi sampai sore, dan di bawah tempat duduknya itu mesin biasanya. Nah itu kan panas ya, kalau berlama-lama juga bisa mengganggu kesuburan. Contohnya apalagi kayak misalnya yang kerjanya sebagai koki yang sering terkena panas di daerah di dapur kan panas ya biasanya. Kemudian hindarin penggunaan obat-obatan yang dapat mengganggu fertilitas. Jadi kalau kamu sedang menggunakan obat-obatan, konsultasikan aja, kasih tahu ke dokternya saya sedang menggunakan obat ini. Jadi nanti akan dilihat dulu apakah obatnya ini akan mengganggu enggak. Kalau mengganggu, nanti lihat obat ini obat apa, apakah boleh diganti, boleh di stop atau tidak boleh. Contoh obatnya misalnya steroid ya. Kalau steroidnya dosisnya kecil biasanya nggak masalah, tapi kalau dosisnya tinggi itu bisa mengganggu kesuburan. Contoh lain misalnya antidepresan juga bisa menyebabkan gangguan kesuburan. Dan obat-obatan yang mengandung hormon juga biasanya bisa mengganggu kesuburan. Nah, kemudian
Melakukan hubungan seksual 2-3 hari sekali, ini yang sangat penting. Banyak pasangan yang tidak melakukan ini karena mungkin faktor pekerjaan, karena keluar kota, atau karena habis kerja capek, jadi tidak ada niat atau mood untuk melakukan hubungan. Nah, jadi kalau memang ada usaha atau niat untuk mendapatkan kehamilan, ya harus dilakukan secara rutin. Kalau kita melakukan hubungan seksual secara rutin, ini kita berharap sel telur dan sel sperma itu akan bertemu, kemungkinan bertemunya akan lebih besar. Saya juga pernah ketemu sama pasien ya, ada pernah pasien yang datang udah setahunan belum hamil. Nah, setelah saya tanya tentang hubungan seksualnya, awalnya mereka mengaku berhubungannya teratur. Ternyata setelah ditanya lebih dalam, kadang kan ini sensitif ya, nggak semua orang bisa terbuka tentang masalah hubungannya. Ternyata selama setahun itu mereka belum pernah berhubungan seksual. Menurut istrinya, saat suaminya berusaha untuk penetrasi ya penisnya ke dalam vagina itu kesulitan, istri kesakitan. Setelah diperiksa dan ditanya lagi, ternyata istrinya mengalami namanya vaginismus, jadi kontraksi vaginanya itu terlalu kuat sehingga kesulitan untuk penetrasi. Nah, itu harus diterapi. Kalau misalnya dari awal menikah sudah ketahuan, kan tidak akan tertunda sampai selama itu ya. Kemudian berikutnya kurangin stres. Kita harus mengurangi stres karena hormon stres bisa mengganggu kesuburan. Saya juga ada pengalaman di praktek, ada pasien yang stres karena masalah pekerjaan. Jadi di tempat kerjanya itu banyak tekanan dari atasan, terus pekerjaannya banyak tekanannya juga, sampai dibawa ke rumah dan membuat jadi sulit tidur. Sehingga hari-hari dia selalu stres. Kemudian setelah saya jelaskan tentang stres ini, dia malah memutuskan untuk resign. Begitu resign, dan dia berusaha untuk cari pekerjaan yang lebih tidak, tekanan yang lebih tidak tinggi, 3 bulan kemudian hamil sendiri istrinya, tanpa ada program lanjutan. Ya, oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya. Saya kembalikan ya ke kelas bertumbuhnya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter Stephen. Wah luar biasa ya dokter. Ternyata penyebabnya bisa dari laki-laki juga ya dokter ya. Iya, banyak kasusnya yang dari laki-laki. Oh justru banyak ya dokternya. Ya, iya. Oh iya iya iya. Baik dokter, kita langsung masuk pada sesi pertanyaan lewat chat ya dokter. Ini udah banyak pertanyaan lewat chat dan panjang-panjang dokter. Waduh. Ya, saya mulai dari yang pertama ya dokter. Dokter mau tanya, kalau sudah 5 tahun menikah tapi belum juga punya keturunan, solusinya apa ya dokter? Apakah bisa dengan obat atau herbal itu dokter? Oh ya, herbal gitu memang bisa, apakah bisa dokter? Dengan misalnya kayak pakai herbal-herbalan gitu. Kalau sudah, intinya sih seperti yang tadi ya, kalau sudah setahun, mau 2 tahun, 3 tahun, kalau udah belum berhasil mempunyai keturunan, sebaiknya segera cari bantuan dari profesional, seperti dokter ya, dokter kandungan. Karena kita harus mencari tahu penyebabnya dulu dari mana. Kalau kita tidak tahu penyebabnya dari mana, kita istilahnya dengan mata tertutup obatinnya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus cari tahu dulu penyebabnya. Kalau dengan obat dan herbal aja kan kita nggak tahu nih fungsi obatnya untuk apa, herbalnya untuk apa ya. Kalau hanya untuk meningkatkan kualitas supaya lebih fit, lebih sehat, itu ya dengan pola hidup yang sehat aja sebenarnya. Tapi kalau untuk penyebab yang lain harus dicari tahu, harus ke dokter. Oh siap siap. Siap. Terima kasih dokter. Itu ya Bu Putri. Selanjutnya dari Kak Vero. Izin bertanya dok, Kak Vero ya. Izin bertanya dok, saya seorang suami berusia 32 tahun. Saat dilakukan pemeriksaan sperma terdapat kesan oligostenozospermia. Bagaimana solusinya ya dokter? Terima kasih. Nah, berarti kan ada kelainan ya dari kualitas spermanya ya.
Ini termasuk oligo sedikit, terus asteno pergerakannya kurang bagus. Harus cari tahu juga penyebabnya kenapa. Apakah Bapak ada merokok nggak? Karena merokok itu salah satu penyebab yang paling sering dari gangguan sperma. Dari 10 pasien saya yang datang dengan keluhan gangguan sperma itu, 80%-nya itu merokok berat. Jadi kalau ada merokok, segera berhenti merokok. Dengan berhenti merokok itu dalam 3 bulan akan terjadi perbaikan kualitas sperma. Itu yang pertama. Kemudian kedua ya harus dengan melakukan pola hidup yang sehat, dari olahraga yang rutin, tidur, istirahat yang cukup, makan yang bergizi. Nah, itu mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas spermanya. Kemudian kita harus cari tahu juga penyebab yang lain sebenarnya. Kalau memang memungkinkan, bawalah hasil ini ke dokter khusus untuk laki-laki sebenarnya. Kalau spesialisnya spesialis andrologi atau spesialis urologi. Oh, siap-siap. Baik, terima kasih dokter. Gitu ya Kak Vero. Selanjutnya dari Kak Muhammad Asbial Kamil 1A. Dok, kalau sudah pernah operasi kista, apa masih bisa hamil, dokter? Tergantung ya, operasi kistanya operasi kista apa, operasi kistanya berapa. Kalau operasi kistanya mengangkat sel telurnya semua nih, kiri dan kanan sudah diangkat, tentu nggak bisa hamil lagi dong, karena sel telurnya kan sudah nggak ada ya. Tapi kalau misalnya kistanya kista yang jinak, kistanya yang simple, terus tidak ada mengganggu salurannya, tidak mengganggu saluran yang satu, tentu masih bisa hamil lagi. Nah, tanyakan ke dokter yang operasi kemarin gimana kondisinya. Nah, siap. Begitu ya Kak Muhammad. Selanjutnya Kak Hayati. Dokter mau tanya, saya sudah 8 tahun 3 bulan menikah. Setelah 1 tahun menikah, saya hamil cuma 2 bulan, cuma 2 bulan keguguran. Nah, saya belum hamil lagi. Itu apa sebabnya ya dokter? Saya sudah cek juga ke dokter, semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah dokter. Nah, ini juga sama sih mungkin dengan kasus yang tadi ya. Kita harus cari tahu penyebab yang saya nggak tahu nih ke dokternya apa saja yang sudah dicek ya. Karena kan tadi yang saya jelaskan banyak ya yang harus dicek. Apakah sudah USG transvaginal, apakah sudah HSG belum, apakah sudah lihat dinding rahimnya bermasalah atau enggak, apakah spermanya sudah diperiksa atau belum. Nah itu dulu apakah sudah dilakukan. Kalau memang sudah dilakukan dan semuanya bagus, tidak ada masalah, berarti ini kemungkinan masuk ke kategori yang idiopatik. Jadi tidak diketahui nih penyebabnya. Kalau itu mungkin harus konsultasikan ke dokter yang lebih ke arah bayi tabung. Oh, siap dokter. Begitu ya Kak Hayati, berarti eh, cek lagi ke dokternya tadi ya dokter ya. Selanjutnya Kak Yuri Kamala. Izin dokter, bagaimana bila sperma yang tumpah apakah masih bisa bergerak berapa lama ke rahim? Waduh, ini. Jadi sperma yang tumpah maksudnya gimana ya? Mungkin biasanya kan ada yang keluar-keluar itu dok. Oh, jadi gini, yang kita kalau berhubungan kemudian suaminya ejakulasi ya di dalam vagina ya, begitu dikeluarkan alat kelamin prianya, terus spermanya ikut keluar tuh cairan putihnya. Sebenarnya itu yang keluar adalah sperma yang gagal masuk. Nah, jadi memang normal seperti itu. Karena nggak 100% itu akan bertahan di dalam, kan sebagian besar akan jatuh. Nah, sisanya itu sperma yang kuat, sperma yang bagus itulah yang akan berenang ke dalam. Oh, baik. Berarti itu wajar ya dokter ya. Memang seperti itu ya dokter. Ya, memang seperti itu. Iya. Baik, selanjutnya dari Kak Rabiatul Adawiyah. Halo dok, saya menikah pas 3 tahun. Suami maju mundur ketika hendak dilakukan pemeriksaan. Bagaimana cara komunikasi yang efektif untuk suami bersedia untuk ikut pemeriksaan? Hmm. Ya, ini harus dibujuk pelan-pelan ya. Dikasih tahu pelan-pelan, dikasih informasi yang benar, kasih tahu ada artikel-artikelnya. Kalau bisa ya dari dokter menyarankan untuk periksa gitu.
Kalau misalnya ibu sudah ke dokter, biasanya dokter bisa mengeluarkan surat untuk menganjurkan pemeriksaan pada suami. Nah, seperti itu. Baik, baik, dokter. Atau bisa disuruh lihat rekaman ini ya, dokter ya? Nah, bener. Wah, ini dokter selanjutnya dari Kak Andreas. Ini panjang sekali, dokter. Halo dokter, saya Juliana dari Batam. Saya sudah pernah hamil 2 kali, tetapi di usia 7 bulanan, janin selalu tidak berkembang dan mengakibatkan saya harus dikuret 2 kali. Di kehamilan pertama saya sudah divonis PCOS, yang mana saya haid tidak teratur, kadang sampai 40-50 hari, dan volumenya sangat sedikit. Setengah hari sudah berhenti. Saya juga sudah pernah cek ke salah satu rumah sakit di Penang, dan setelah dicek suami saya tidak ada masalah. Masalahnya di sel telur saya karena PCOS dan ada kista kecil karena masalah hormonal. Untuk sekarang ini saya sudah mulai hidup sehat, olahraga jalan 10 menit per hari selama 4-5 hari dalam seminggu. Mengurangi gula dan karbo, dan juga mengkonsumsi beberapa suplemen seperti prebiotik, vitamin D, omega 3, Vitek Berry, cinnamon, vitamin C, folafit, dan magnesium. Kira-kira bagaimana ya dokter caranya untuk lebih maksimalkan agar hasilnya pada suatu saat nanti saya hamil lagi dan tidak keguguran dan janin saya berkembang dengan baik, dokter? Wah, panjang banget ya Iya cerita. dokter, saya takut nggak sampai pesannya, dokter. Ada, saya bisa baca juga nih di kolom Wah, chatnya nih. ya Uh, syukur. jadi ini sebenarnya sih udah bagus banget ya. Kalau PCOS itu terapi utamanya adalah perbaiki pola hidup yang sehat. Kalau sudah dilakukan pola hidup yang sehat, biasanya hormonnya akan mulai teratur lagi. Cuman biasanya perlu bantuan obat. Nah, tanyakan ke dokter sebelumnya sudah dikasih obat belum. Biasanya ada obat khusus untuk PCOS-nya, dan obat itu bisa diminum sampai pada saat hamil juga akan diteruskan. Karena PCOS itu salah satu penyebab keguguran dan janin tidak berkembang. Jadi obatnya itu akan diminum sampai lahiran juga tidak masalah. Oh, baik. Begitu ya Kak Andreas. Mungkin karena sama-sama di Batam bisa langsung konsultasi ke dokter ke Rumah Sakit Elizabeth. Baik, selanjutnya dari Kak Gina. Dokter, izin bertanya, saya sudah 1 tahun menikah. Usia saya tahun ini 30. Menstruasi hampir selalu lancar dan tepat waktu. Hanya kram-kram ringan menjelang jadwal haid. Saya konsumsi asam folat 400 mcg selama 5 bulan terakhir. Ada saran yang perlu saya dan suami lakukan, dok, untuk bisa hamil? Terima kasih. Dalam 1 tahun ini, apakah sudah berhubungan secara teratur belum? Apakah hubungan seksualnya ada masalah atau enggak? Kemudian kalau memang sudah lewat setahun, udah berhubungan teratur, udah minum asam folat, kalau memang belum berhasil, ya segera lakukan pemeriksaan ke dokter biar bisa dicari tahu penyebabnya. Atau kalau enggak, ya coba dulu lakukan pola hidup yang sehat, mungkin lakukan olahraga rutin, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, itu juga dapat meningkatkan peluang kehamilan. Apakah suaminya merokok atau tidak? Nah, itu dia juga harus diperhatikan ya. Baik, terima kasih dokter. Begitu ya Kak Gina. Selanjutnya dari Kak Yuri Kamala. Dokter, izin, saya pernah 1 kali inseminasi, tapi belum berhasil. Dokter SPOG-nya mengatakan adanya sumbatan di serviks atau bisa terjadi stenosis serviks. Untuk penanganan tersebut bagaimana ya dokter? Bisakah melakukan histeroskopi kemudian lanjut inseminasi saat itu juga? Kalau histeroskopi itu kan tindakannya beda sama inseminasi ya. Jadi prosesnya juga beda, tindakannya beda. Kalau mau lakukan histeroskopi dulu, baru nanti dilihat apakah ada masalah di sana atau tidak. Kalau memang semuanya normal, baru lanjut lakukan inseminasi. Baik, begitu ya Kak Yuri Kamala. Selanjutnya Kak Normaina Kartini. Saya menikah umur 35 tahun dan suami umur 36. 1,5 tahun yang lalu.
Beberapa bulan lalu kami sudah melakukan pemeriksaan dua-duanya ke dokter kandungan dan dibilangnya dua-duanya normal. Dikasih obat Profetil dan Siklidon. Sebenarnya obat seperti ini bisa bikin berhasil atau gimana ya? Sebenarnya perlu nggak harus minum obat-obatan seperti ini? Ya, sebenarnya sih kalau mau ditanyakan harus ke dokter yang kasih obatnya ya. Kenapa dikasih obat itu yang pertama. Nah, kalau bisa saya bantu jawab ya, Profertil itu tujuannya untuk membantu ovulasi, jadi stimulasi ovulasi supaya sel telurnya bisa matang. Nah, mungkin dari dokter kandungannya menganggap sel telurnya mungkin agak sulit untuk matang, makanya dikasih obat ini. Kalau obat ini tidak berhasil, biasanya akan diulang beberapa siklus, 2-3 siklus. Kalau masih belum berhasil, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan atau terapi lanjutan. Jadi kalau misalnya sudah konsultasi, mungkin boleh diskusikan lagi lebih detail sama dokternya. Karena kalau program hamil itu nggak bisa hanya dalam waktu sekali pertemuan saja. Kita harus berkesinambungan supaya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Saya sering ada yang datang cuma sekali, habis itu nggak pernah datang lagi, karena kan kita harus melihat pemantauan hasil terapi, mau lihat perkembangannya nanti bagaimana, baru bisa diarahkan ke step yang kemana lagi gitu. Oh ya, siap. Terima kasih dokter. Selanjutnya dari Kak Merlina Trihandayani, izin bertanya dok, saya keguguran 5 bulan yang lalu. Sampai sekarang saya belum hamil-hamil juga. Saya sering merasakan kram pada bagian perut bawah. Itu kenapa ya dok? Mohon sarannya dokter. Kalau pertanyaan seperti ini saya sulit jawab ya, karena dari kasusnya saya nggak menanganin, saya tidak bisa tahu kondisi ibu, jadi mungkin bagusnya seperti ini, diskusikan lagi sama dokter yang menangani langsung. Baik dokter. Terima kasih dokter. Begitu ya Kak Merlina. Selanjutnya Kak Normaina Kartini. Satu lagi dokter, saya coba untuk minum susu mengandung asam folat saat promil. Tapi semua susu yang saya minum bikin BAB terus-terusan. Normalkah itu? Jadi sampai saat ini belum ada susu yang cocok sama saya. BAB terus-terusan itu maksudnya gimana? Pas diare ya, sehari bisa 3-5 kali mungkin, atau sehari sekali, tapi setiap hari BAB kan lancar ya. Kalau memang tidak cocok, ya nggak usah minum susu, ya boleh cari suplemen dengan pil atau minum tablet kan ada ya yang asam folat. Atau makanan juga sebenarnya banyak mengandung vitaminnya asam folat ya. Jadi nggak harus minum susu. Oh, baik. Terima kasih dokter. Begitu ya Kak Normaina. Selanjutnya dari Kak Eti, dokter, apa benar kalau punya endometriosis tidak boleh minum pil atau obat penyubur? Ini jawabannya tergantung ya, tergantung kasusnya. Jadi nggak bisa dijawab seperti boleh atau tidak gitu. Ya boleh-boleh aja sih ya. Oke, berarti tergantung situasinya ya dokter ya. Selanjutnya Kak Indah, suami saya nggak suka makan sayur, apa solusinya? Dan ada makanan penggantinya nggak? Itu dokter. Oh, ya nggak ada, sayur ya harus makan. Walaupun nggak suka makan sayur, ya itu salah satu nutrisi yang sangat penting dan nggak bisa diganti ya. Dia ada seratnya, ada vitaminnya, ada mineralnya. Berarti nggak bisa pakai suplemen yang katanya dari sayur-sayuran itu dokter ya? Memang harus ada sayuran segar gitu. Iya, kita perlu serat ya, serat dan mineral dari sayur nggak bisa diganti. Oh, baik. Begitu ya Kak Indah. Jadi agak dirayu sedikit berarti suaminya. Selanjutnya Kak Nur Hayati. Halo dok, saya sudah menikah 10 tahun 7 bulan. Tahun 2016 hasil lab sperma suami saya sedikit dan kami disarankan untuk coba INSEM, tapi tetap gagal. Terus 2020 saya pernah tes kehamilan dan hasilnya ada 2 garis merah, tapi samar. Setelah lebih kurang 1,5 bulan, malah saya keluar darah seperti haid. Sekarang saya bingung dok, harus gimana? Mohon solusinya ya dokter.
Kalau garis samar itu kita belum bisa pastikan hamil ya. Kalau memang udah curiga ada kehamilan, sebaiknya sebenarnya harus langsung segera periksa ke dokter biar bisa dilakukan USG atau pemeriksaan lainnya. Jadi itu bisa jadi mungkin bukan haid ya. Ini bukan hamil, sorry. Mungkin aja itu haid, jadi haidnya tidak teratur. Kemudian kalau sudah inseminasi gagal sekali, bisa dicoba sekali lagi, tapi mungkin dioptimalkan lagi kondisinya, spermanya, dan kondisi badan ibunya biar sehat. Kalau masih tetap gagal, mungkin anjurannya ke bayi tabung. Oh, baik. Terima kasih dokter. Selanjutnya dari Kak Inot Taf. Sudah 8 tahun menikah, sudah periksa dokter suami istri normal, dulu istri saya penutupan di rahim, tapi sudah ditiup. Maksudnya penutupan di rahim gimana ya? Maksudnya salurannya kali ya, saluran tadi ya, saluran telurnya yang tutup itu mungkin nyumbat ya. Kalau ditiup itu kan tidak menjamin salurannya terbuka juga. Coba lakukan HSG, apakah memang salurannya masih tertutup atau udah terbuka. Oh, baik. Berarti harus HSG ya dokter ya. Hmm. Selanjutnya Kak Eti, dokter, satu lagi, apa suami yang punya diabetes bisa menghamili istrinya dengan normal? Kalau diabetes itu kan penyakit kronis tapi bisa dikontrol. Dikontrol dengan pola hidup yang sehat dan obat-obatan. Ya, kalau terkontrol tentu saja bisa. Baik, berarti dikontrol ya dokter. Selanjutnya dari Kak Herlina Lumban Gaul. Dok, suami saya, waduh bahasa kedokteran sulit-sulit ya dokter ya. Suami saya teratozospermia yang normalnya 2%. Apa yang harus dilakukan agar spermanya bisa normal dokter? Oke, ini tadi kayaknya udah dijawab ya, masalah sperma ya. Kalau spermanya bermasalah, ya itu kita harus cari tahu penyebabnya. Yang bisa dilakukan dulu itu ya pola hidup yang sehat, termasuk apakah merokok atau tidak nih. Kalau memang ada merokok, segera berhenti merokoknya. Baik. Gitu ya Kak Herlina. Selanjutnya Kak Retno Permata. Dokter, suami saya tidak merokok dan tidak minum kopi atau teh. Tapi waktu diperiksa sperma kurang berkualitas dan kurang banyak. Bagaimana solusinya ya dokter? Terus obat yang paling bagus apa ya dok? Penyebab sperma kurang bagus itu bukan hanya merokok ya. Nah, terus ini kopi atau teh itu tidak ada pengaruhnya sama kualitas sperma. Nggak masalah. Jadi mau minum kopi, teh itu tidak masalah ya untuk sperma. Nah, coba mungkin kan masih banyak penyebab yang lainnya, apakah karena kurang istirahat, apakah stres, apakah yang lainnya. Atau malah ada masalah yang serius, misalnya ada infeksi pada saluran testisnya, apakah ada pernah trauma dulu sebelumnya, apakah ada kelainan genetik. Nah, itu yang dicari tahu. Kalau ditanya obat, saya nggak bisa jawab karena belum tahu penyebabnya. Oh, baik. Begitu ya Kak Retno. Selanjutnya Kak Mufti Hadikul Fuad. Saya sudah menikah sudah 2 tahun. Belum pernah cek ke dokter. Haid lancar. Saya berhubungan 1 kali seminggu. Saya perjalanan kerja 1 jam. Menggunakan motor. Suami perokok dan kopi. Oke. Terus pertanyaannya apa? Mungkin pertanyaannya, kenapa belum hamil ya dokter? Nah, kemungkinan itu dokter pertanyaannya. Iya, ya kalau kenapa belum hamil itu kan pertama dari suami perokok. Saya selalu yang pada pasangan yang berusaha hamil atau program hamil, suaminya harus berhenti merokok. Itu harus berhenti merokok. Nah, terus kalau yang lain-lainnya, ini kan sudah menikah lebih dari setahun ya, boleh coba periksa dulu ke dokter segera sih, karena kalau makin ditunda nanti makin berusianya makin tua, kemungkinan cadangan sel telurnya nanti semakin sedikit. Baik, baik. Terima kasih dokter. Begitu ya Kak Mufti. Selanjutnya Kak VS. Izin bertanya dok, saya sudah pernah kuret 3 kali sampai seorang belut hamil lagi. Sampai Apakah sekarang mungkin maksudnya. apakah Belum bisa hamil.
Apakah bisa karena efek samping kuret tersebut sehingga tidak hamil-hamil? Terima kasih. Kuret itu sebenarnya tindakan yang cukup aman ya. Jarang ada efek samping, tapi memang ada kemungkinan kecil kalau kuret itu bisa menimbulkan jaringan parut di rahim. Itu bisa. Tapi kemungkinannya sangat kecil sih kejadiannya. Baik, begitu ya Kak VS. Selanjutnya Kak Jenny Sihombing. Dok, izin tanya, suami saya suka naik sepeda dengan jarak 12 km per hari guna menurunkan berat badan. Apakah diperbolehkan, Dok? Dan untuk saya sendiri sebagai istri, olahraga apa yang diperbolehkan? Apakah jalan pagi atau jalan sore bisa, Dok? Terima kasih, Dok. Salam sehat. Untuk sepeda, kalau cuma 12 km, saya rasa nggak masalah ya. Yang bermasalah itu kalau yang ekstrim ya. Mungkin di atas 100 km, yang bisa sampai berjam-jam sepedaannya. Nah, itu yang bisa mempengaruhi kualitas sperma. Kalau untuk istri, ya olahraga apa aja boleh. Yang nyaman, yang bisa buat konsisten sih. Kalau cuma jalan pagi, saya rasa kurang ya olahraga hanya jalan ya. Tapi untuk awal, untuk permulaan mungkin boleh, tapi nanti perlahan dinaikkan intensitasnya agar bisa lebih didapatkan hasil dari olahraganya. Misalnya seminggu ini udah mulai jalan pagi, nanti mulai dengan jogging pelan, nanti dinaikkan lagi mulai lari gitu. Karena kalau misalnya dari awal langsung olahraganya yang berat, biasanya nanti baru 3 hari seminggu udah berhenti karena nggak sanggup, merasa aduh berat ya nggak jadi gitu. Nah, mulailah dari yang perlahan-lahan. Olahraga apa aja boleh, yang misalnya senam, yoga, mau berenang, mau apa aja boleh. Yang penting buat nyaman dan bisa konsisten. Nah, baik. Terima kasih, Dokter. Gitu ya, Kak Jenny. Selanjutnya, Kak Yenti Kwok Yuli. Dok, untuk saluran tuba tersumbat, apakah bisa dicek sebabnya oleh apa? Karena kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya pernah sakit kelenjar getah bening. Saya curiganya disebabkan kelenjar getah bening. Disebabkan TBC genital. Lalu saya sudah laparoskopi dan cek chlamydia. IgG-nya dan IgM-nya negatif. Lalu apa sebelum bayi tabung ada solusi lain, dokter? Ya, salah satu penyebab dari saluran yang tersumbat itu infeksi ya, memang saluran. Kalau bisa lihat jelas itu dengan laparoskopi. Sebenarnya dari dokter yang laparoskopi biasanya sudah bisa curiga nih apa infeksinya dan masalahnya di mana. Kalau ada perlengketan atau apa, biasanya akan diusahakan untuk pembebasan perlengketannya, diatasi perlengketannya. Tapi kalau udah berat ya kondisinya, mungkin memang saran berikutnya itu bayi tabung ya. Tapi ya harus dicek dulu. Oh, baik. Begitu ya, dokter. Terima kasih, dokter. Selanjutnya, Kak Hindira Kusuma. Dok, saya sudah menikah selama 5 tahun, pernah hamil beberapa kali namun keguguran dan pernah kuret 3 kali. Pernah cek dan konsul ke dokter kandungan, resistensi insulin. Apakah resistensi insulin bisa mempengaruhi kualitas penempelan janin di rahim? Apakah ada tips agar kandungan kuat dan tidak keguguran kembali, dokter? Ya, resistensi insulin itu berpengaruh ya terhadap kesuburan ya. Biasanya terjadi pada orang yang obesitas, terus yang mengalami PCOS, itu ada resistensi insulin. Ini dapat mengganggu kesuburan. Jadi harus diatasi dulu resistensi insulinnya. Oh, baik, dokter. Berarti tipsnya tadi kandungan kuat dan tidak keguguran kembali apa, dokter? Diatasi resistensi insulinnya. Oh, Ke baik. dokternya untuk diatasi dulu. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya KST Rahmaniar. Izin dokter, biaya untuk pemeriksaan HSG dan transvaginal itu berapa ya dokter? Terima kasih. Kalau ini ya bervariasi di setiap tempat, di setiap laboratorium ya bervariasi. Mulai dari yang murah sampai yang mahal juga ada ya. Tapi pada umumnya ya transvaginal mungkin hanya ratusan ribu ya, dari 200.000 sampai 500.000 mungkin ada. HSG ini mungkin agak mahal, mungkin di atas 1 juta kali.
Baik. Begitu ya Kak ST Rahmaniar, terima kasih dokter. Selanjutnya Kak Heri, selamat malam dok. Kami sudah menikah 2 tahun yang lalu. Di bulan ke-9 istri hamil namun operasi sesar karena hamil di luar kandungan. Ini sudah mau masuk tahun kedua, kira-kira kenapa ya dokter? Dari dokter kandungan baik-baik saja saluran falopinya, katanya setelah operasi. Oke, kalau hamil luar kandungan itu bukan operasi sesar namanya. Jadi itu namanya laparotomi. Laparotomi ya, bukan operasi sesar. Sesar itu untuk operasi melahirkan. Nah, kalau ini apakah setelah operasi itu ada kontrol lagi nggak ya? Atau ada periksa atau ada program? Karena ya belum tentu karena operasinya juga ya. Bisa juga memang ada penyebab lain. Karena namanya kan yang sudah punya anak saja itu untuk kehamilan kedua aja belum tentu gampang, bisa aja kesulitan dalam hamil anak kedua. Jadi ini udah masuk kriteria harus periksa lagi untuk program hamil. Baik. Begitu ya Kak Heri, terima kasih dokter. Selanjutnya Kak Herlina Lumban Gaul. Dok, saya 5 bulan yang lalu pernah hamil, tapi keguguran saat usia kandungan 2 bulan. Saat itu saya ada kista ovarium kanan dan kiri. Setelah itu saya operasi kista dan suami analisa sperma. Hasilnya teratozospermia. Apakah kista saya sebelumnya bisa membuat keguguran, dokter? Jawabannya ya bisa, tapi bukan hanya itu saja kemungkinannya. Bisa aja memang karena sel spermanya kurang bagus, sel telurnya kurang bagus, atau ada infeksi yang lain, itu juga bisa kemungkinannya. Jadi penyebab keguguran sebenarnya banyak banget ya. Oh, berarti memang harus dianalisa lagi ya dokter. Baik, selanjutnya dari Kak Yosi Wijaya. Dok, apakah tepat setelah berhubungan seorang suami, ulangi dokter. Dok, apakah tepat setelah berhubungan seorang istri tidak boleh membersihkan area genital dan posisi dengan kaki di atas agar sperma tertampung? Kemudian bagaimana menghitung masa subur jika siklus menstruasi tidak teratur? Yang ini pertama tidak benar, jadi nggak masalah, nggak ada hubungannya ya. Tidak perlu gantung sampai 1 hari pun nggak akan jadi kalau memang nggak jadi. Jadi nggak ada hubungannya, nggak masalah, boleh langsung dibersihkan juga nggak apa-apa. Posisi yang digantung nggak usah, nanti kan pegel aja. Kemudian cara menghitung masa subur kalau siklus tidak teratur, sulit jawabannya. Kalau siklusnya teratur itu 14 hari sebelum haid berikutnya. Jadi misalnya kalau dia 30 hari mensnya, siklusnya atau 28 hari ya. Jadi siklusnya di sekitar pertengahan siklus haidnya, masa suburnya. Kalau tidak teratur, dia 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, susah hitung masa suburnya. Yang benar ya di terapi biar siklusnya teratur. Oh, baik. Begitu ya Kak Yosi. Terima kasih dokter. Selanjutnya, malam dok, izin tanya, saya sudah menikah 2 tahun tetapi masih LDR dan saya juga PCOS. Padahal haidnya lancar tiap bulan. Kapan saat yang tepat untuk berhubungan dokter? Karena tadi dokter ada yang bilang masa ovulasinya bisa saja tidak ada. Jadi kita bisa mengetahui ada ovulasi apa tidak secara apa dok, dan haid hari keberapa biar bisa hamil. Kalau ada haid, ada kemungkinan besar ada ovulasi. Kalau ada haid ya. Untuk secara gambaran kasar, untuk tahu masa suburnya itu di sekitar 14 hari sebelum haid berikutnya. Nah, nanti kita perkirakan dulu haid berikutnya. Kapan? Kalau teratur kan kita bisa perkirakan ya kapan tanggal berikutnya. Nah, kurangin aja 14 hari, nah di plus minus 3 hari aja itu adalah masa suburnya. Jadi kalau memang suaminya mau pulang, suruh pulang di saat itu. Oh, siap dokter. Terima kasih dokter. Begitu ya Kak RC. Selanjutnya Kak Gifar. Untuk tindakan laparoskopi bisa dilakukan tanpa anestesi dokter? Tidak bisa. Tidak bisa. Baik. Lanjut. Gitu ya Kak Gifar. Selanjutnya Kak Siska Wijaya. Dokter mau bertanya penyebab haid sedikit apa ya? Sudah USG sel telur normal, HSP normal juga. Hasil FSH, LH dan AMH dan estadiol juga bagus. Mohon arahannya dokter. Wah, ini agak sulit ya.
mungkin harus pemeriksaan lanjutan ke dokter khusus endokrin. Jadi ada SPOG khusus endokrin. Mungkin boleh konsultasi lanjut di sana biar diketahui penyebabnya. Baik, begitu ya Kak Siska. Selanjutnya Kak Faradina, Dok, izin bertanya, apa benar makan togi atau makan togi bisa menambah jumlah maupun meningkatkan kualitas sperma? Kalau cuma makan toge aja enggak. Jadi, jadi ya harus makan yang bergizi dan seimbang. Termasuk ya boleh makan toge. Baik-baik. Berarti bisa ya dokter, asalkan yang lain juga tetap makan ya dokter. Iya. Baik, selanjutnya Kak Estera Maniar, izin nanya dok, mau tanya apa manfaat vitamin E untuk promil? Vitamin E kan termasuk antioksidan ya. Jadi dia membuat eh, membuang radikal bebas ya, zat-zat yang kurang bagus yang masuk ke dalam tubuh biar bisa dibersihkan. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi ya bagus untuk meningkatkan kualitas sperma dan sel telur. Oh, begitu ya. Baik, terima kasih dokter. Oh ya, sebelumnya, ini kan nanti setelah pertanyaan lewat chat, ada pertanyaan lewat suara ya. Mungkin kadang-kala kan lebih senang pakai suara dari beberapa orang. Yang mau lewat suara bisa angkat tangan atau raise hand ya, kakak-kakak. Mungkin sebentar lagi kita mulai raise hand setelah beberapa pertanyaan lagi. Boleh ya dokter? Ya. Selanjutnya dari Kak Arfi Berliana. Dokter, setiap bulan saya mengalami haid dengan jumlah yang sangat sedikit, seperti flek-flek. Baru 3 atau bulan haid saya sudah banyak. Saya sudah konsultasi ke dokter setelah dicek transvaginal, ternyata sel telur saya kecil dan dokter mengatakan VCO. Kemudian saya diberikan obat metformin dan asam folafit, diminum setiap hari, kemudian 1 bulan kemudian saya diberi Profertil. Setelah 1 minggu, setelah haid, saya konsul ke dokter perkembangan sel telur ada 1 yang besar, sekitar 3,14. Dan dokter sudah menetapkan tanggal untuk hubungan badan, tapi saya belum positif hamil, dan haid masih sedikit. Apakah ada cara PCO yang itu sembuh, dokter? Jadi anjuran dokter sih harusnya udah bagus ya. Terus mungkin harus ditambahkan dengan pola hidup yang sehat karena PCOS penyebabnya adalah pola hidup atau lifestyle itu 80%, termasuk kegemukan, termasuk resistensi insulinnya. Itu harus dilakukan pola hidup yang sehat. Selain dengan obat-obatan yang dari dokter, nah coba lakukan pola hidup yang sehat ya. Nah, baik dokter. Nah, ini kebetulan Kak Fitri Wulandari, Kak gantian yang tanya via suara dong. Oke Kak, bentar lagi ya. Lewat 8.15 deh, kita mulai yang pakai suara ya. Boleh dokter ya? Ya. Oke. Terima kasih dokter. Selanjutnya, Kak Heri, malam dok, untuk cek ada varikokel secara sederhana yang bisa dilakukan sendiri bagaimana ya? Yang bisa dilakukan mandiri. Terima kasih dok. Sebaiknya ya ke dokter deh, karena itu agak sulit ya. Nah, gitu ya Kak Heri. Selanjutnya Kak Yenti Kwok Yuli lagi. Untuk saluran tuba tadi yang dokter maksud saya harus cek apa lagi ya dokter? HSG sudah, laparoskopi sudah, cek klamedia sudah. Selain itu harus cek apa lagi dok agar masih bisa coba hamil alami sebelum lanjut ke bayi tabung? Oh, kalau bayi tabung itu biasanya ada persiapan. Jadi ke center bayi tabung itu nanti dokternya akan mengarahkan lagi mau cek apa aja. Oh, mau hamil alami ya maksudnya ya Memang ini iya ya. benar maksudnya sebelum mau pakai coba bayi tabung yang alami dulu. Oh, kalau alami ya itu kan ibu sudah kontrol sama dokter yang sebelumnya ya sudah lakukan pemeriksaan semuanya ya. Jadi kalau misalnya sudah sampai lakukan laparoskopi, HSG itu sudah susah untuk hamil alami biasanya kalau sudah sampai seperti itu. Biasanya perlu bantuan obat atau bantuan inseminasi minimal. Oh, begitu. Baik, terima kasih dokter. Gitu ya Kak Yenti. Selanjutnya Kak Hepta, dok, saya sudah hamil, sudah 1 tahun lebih menikah. Sudah pernah keguguran dan dikuret setelah itu sampai sekarang belum hamil-hamil juga. Apakah ada obat atau saya mesti ikut promil?
berapa biasa estimasi biaya untuk promil? Ya, kalau sudah setahun itu syaratnya ya sudah boleh cepat periksa. Kalau biayanya itu tergantung tempatnya. Kalau tanya di sini biaya saya nggak bisa jawab. Tergantung tempat dokternya, tergantung fasilitasnya. Ada yang murah, ada yang mahal relatif ya. Baik, begitu ya Kak Hepta. Selanjutnya Kak JPS. Malam dok, izin tanya, kalau suami mikropenis, apakah berpengaruh dengan kesuburan sperma sehingga mempengaruhi kehamilan? Terima kasih dokter. Tidak ya, mikropenis yang penting dia bisa penetrasi, bisa masuk, ya nggak masalah. Kecuali penisnya benar-benar sangat-sangat kecil sampai tidak bisa penetrasi, tentu agak sulit dong untuk spermanya mencapai ke dalam rahimnya. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya dari KSWJ, baru langsung pakai yang suara ya dokter. Yang KSWJ ini, izin bertanya dokter, untuk HPHT, apakah waktu saat flek-flek udah bisa dihitung hari pertama haid dokter? Soalnya saya kalau mau haid itu flek-flek duluan, nggak langsung darah. Terima kasih dokter. Kalau ada flek-flek yang lama itu berarti ada gangguan haid ya. Kalau fleknya cuma sehari ya hitungnya mulai dari haid yang banyak pertamanya. Baik, begitu ya Kak SWJ. Nah, ini kita lewat yang suara terlebih dahulu. Kalau kakak-kakak ada yang mau bertanya lewat suara, bisa raise hand ya. Itu ada fiturnya di Zoom ini. Silakan digunakan. Nanti kalau sudah tidak ada yang lagi bertanya lewat raise hand, tapi masih ada waktu, mungkin bisa kita tanya jawab lagi yang di kolom chat. Kalau masih ada waktu. Selanjutnya. Baik, silakan ke Kak Fitri Wulandari terlebih dahulu. Silakan Kak Fitri. Baik, terima kasih. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Sebelum saya bertanya, saya sangat antusias sekali dengan mengikuti Zoom ini. Alhamdulillah, saya mendapatkan beberapa informasi yang sangat nanti membantu kita yang berjuang bergaris dua ya, insya Allah nanti. Ini dok, kalau saya itu saya pengen dapat anak kedua lagi dok. Kemarin itu sempat saya pakai IUD, jadi KB IUD dok. Itu sebelum 5 tahun, baru tahun kemarin lah 2022 itu sekitar bulan Mei itu saya lepas KB gitu ya, karena memang saya menginginkan untuk bisa ada anak kedua gitu. Usia saya sekarang 32 tahun dok. Kemudian saya lepas itu sekitar bulan Mei. Saya tuh sempat berpikir karena teman saya sendiri itu 1 bulan lepas, bulan depannya itu hamil. Saya kira saya seperti itu, ternyata sampai sekarang Allah belum mengizinkan lagi ya dok ya. Saya sempat tanya karena memang siklus saya itu bukan berubah, tetap haid setiap bulannya, hanya kalau dulu pas si pasang IUD itu saya tuh flek dulu dok, paling flek terus deras gitu ya. Kalau sekarang itu tanpa aba-aba dan alhamdulillah tidak ada rasa sakit, itu langsung keluar gitu loh dok, deras ya 2-3 hari lah, tapi tetap siklusnya seminggu itu selesai. Saya sempat ke bidan, kemudian bidan itu menyarankan, Mbak mau coba ini USG gitu kan dok. Oh ya, saya ikut USG. USG itu ketika USG dokter itu mengatakan bahwa ada kista dok, katanya ada kista sekitar berapa senti itu. Saya kan juga down langsungan, aduh kok ada kista. Kemudian saya sama suami itu sepakat kembali ke rumah sakit karena dulu anak pertama saya sesar dok. Saya sesar, saya mau pokoknya saya percaya dengan dokter itulah saya gitu. Saya ke sana, kemudian saya transvaginal ya dok. Alhamdulillah itu dokternya bilang nggak apa-apa kok, nggak ada kista. Malah saya dikiranya promil. Dijelaskan juga di sana bahwa sehat gitu dok. Maksudnya posisi kandungan saya itu baik gitu. Kalau mau dilanjutkan ke pemeriksaan
promil yang sperma itu karena sudah terbukti suami saya menghasilkan 1, katanya seperti itu. Jadi dicoba dulu aja Bu, mungkin memang belum. Yang saya mau tanyakan begini Dok, terkait karena keinginan saya apa mungkin terlalu semangatnya saking pengennya punya anak lagi gitu, mungkin ya Allah masih belum ini. Kalau pola makan sendiri memang saya agak apa ya Dok ya, semenjak anak saya kan sudah 5 tahun ini posisi umurnya ya, itu memang berat badan saya agak bukan ya termasuk gendut tapi juga enggak kegendutan, dan selama ini 1 bulan ini saya sudah menerapkan untuk program diet ya Dok ya, itu sudah turun 5 kilo. Nah, saya mohon pencerahannya dari dokter, apa yang harus saya lakukan dan apakah memang terkait tentang KB-IUD itu ada juga maksudnya yang seperti kondisinya seperti saya gitu. Gitu Dok, selamat malam, terima kasih. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Nah, jadi kalau untuk IUD itu kembalinya kesuburan itu sangat cepat. Banyak kasus begitu lepas IUD, nggak lama kemudian hamil. Itu memang benar ya kasusnya. Nah, takutnya dari ibu ini mungkin ada masalah yang lain nih. Masalah yang lain ya belum tahu ya. Karena ini kan baru udah mau setahun ya berarti ya. Kalau memang sudah mau setahun berusaha belum hamil, ini sudah masuk ke kategori infertilitas sekunder. Jadi kalau sudah masuk kategori infertilitas sekunder ya boleh segera konsultasi buat program. Salah satunya juga ya perlu pemeriksaan analisa sperma gitu. Jadi belum pasti atau kita tidak bisa jamin ya, walaupun anak pertamanya sudah ada, belum tentu sekarang ini kualitas spermanya masih sama seperti dulu. Mungkin aja beberapa waktu yang lalu mungkin maaf ada trauma atau kecelakaan, kena ke daerah kelaminnya bermasalah, atau mungkin jadi merokok hebat, atau ada pola hidupnya nggak sehat jadi tambah gemuk sehingga mengganggu kualitas sperma. Itu juga bisa ya, belum tentu, belum menjamin spermanya bagus. Nah, kedua ya untuk pola hidup yang sehat, ibu kan sudah lakukan 1 bulan ini ya, bagus lanjutkan. Tapi biasanya memang butuh waktu kalau ibu lakukan pola hidup sehat itu nggak akan sempat merta-merta dalam sebulan langsung hamil. Butuh waktu, memang ada yang butuh waktu beberapa bulan. Nah, ini tergantung dari ibu sih. Ibu kalau misalnya mau langsung program itu sebenarnya boleh. Tapi kalau mau tunggu ya nggak masalah karena kan batasnya 1 tahun ya. Yang intinya sih pola hidup yang sehat, terus lihat suaminya apakah pola hidupnya juga sehat, ada merokok atau tidak gitu. Kalau kebetulan suami tidak merokok sih Dok. Oh bagus kalau tidak merokok ya. Iya, berarti itu. Kalau untuk misalnya saya mengkonsumsi asam folat itu diminumnya setiap hari atau apa Dok? Ya setiap hari boleh, iya selama sebulan 2 bulan nggak masalah. Ya. Tapi kalau misal tadi yang dari riwayat saya misalkan akhirnya saya periksa tidak ada sampai transvaginal, tidak ada kista, itu berarti dokter itu berarti mengatakan bahwa memang bagus toh Dok, rahim saya tidak ada kistanya gitu loh. Saya tuh kadang masih ada rasa takut gitu. Kan Ibu udah periksa dokternya, percaya aja sama dokternya. Kalau misalnya kista yang kecil ya 3 cm, 2 cm itu sebenarnya kista fungsional, kista yang normal, yang wajar yang terjadi ya. Kalau sel telur yang matang aja ukurannya 2 cm itu bisa kelihatan seperti kista. Jadi nggak usah takut kalau ada gambar kista kecil. Sama ini Dok, kan kebetulan saya selesai haid ini Dok, selesai haid nih. Berarti kalau misalnya saya sel telur itu matang, kalau dihitung sekarang gitu kira-kira gimana Dok? Maksudnya penghitungannya? Nah gini, kalau misalnya Ibu belum ada program dari dokter atau ini, nggak usah hitung masa subur sebenarnya. Jadi begitu selesai haid, udah mulai berhubungan rutin, setiap 2 hari, setiap 3 hari sekali, sampai nanti haid lagi berikutnya. Dengan begitu peluang untuk ketemu sel telur dan sperma itu lebih tinggi kemungkinannya. Oh ya. Oke, gitu. Ya. Berarti udah selesai gitu ya. Tabras aja gitu ya, Dok ya. Apa ya? Terus gitu ya. Iya benar.
Ya, gitu. Baik dok, terima kasih. Mungkin nanti ada yang lainnya lagi. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dokter Steven. Sehat selalu. Saya dari Jogja dok. Dari Jogja, salam Jogja. Ya, terima kasih Kak dok. Ya, sama-sama Ibu Fitri. Terima kasih sudah bertanya, Bu Fitri. Terima kasih dokter sudah menjawab. Baik, selanjutnya ini Kak Andreas. Silakan Kak Andreas. Untuk kakak-kakak yang lain bisa, kalau mau bertanya juga bisa raise hand ya. Silakan Kak Andreas. Ya. Selamat malam Dokter Stephen dan juga kakak moderator. Oke, untuk melanjutkan pertanyaan saya tadi yang di chat. Sebenarnya tadi saya ada typo di chatting saya bahwa saya mengatakan di mana saya keguguran di umur 7 bulan. Sebenarnya enggak. Jadi saya keguguran itu di umur, iya betul. Jadi sebenarnya mungkin saya juga menikah udah sekitar 4 tahun dok. Dan saya juga pernah kayaknya 2 bulan yang lalu saya juga ketemu sama Dokter Stephen. Cuma saya excited karena saya lihat ada di Instagram karena saya biasa mengikuti beberapa seminar sih untuk hamil. Karena jujur dokter saya agak trauma sih untuk mempersiapkan kehamilan yang sekarang ini dikarenakan saya sudah 2 kali keguguran di umur yang sama dan juga saya ada tokso. Cuman yang agak saya bingung itu, saya kan PCOS dok, katanya dokter saturnya kecil-kecil, kemarin juga dokter bilang juga ke saya. Cuman saya berpikir karena badan saya ini kecil, saya cuman 48 kilo. Jadi kalau dirubah untuk pola hidup sehat, ya saya sudah melakukannya semenjak saya ketemu dokter kemarin, saya start untuk memulainya. Saya olahraga setiap hari 30 menit jalan cepat di treadmill, cuman saya nggak bisa full 7 hari dalam seminggu. Saya cuma bisa 4-5 hari dalam seminggu. Dan saya juga sudah merubah pola makan saya yang mana dulunya saya berantakan, cuma sekarang saya sudah mulai untuk teratur di pagi hari saya mengkonsumsi smoothie untuk sayur-sayuran, saya mengurangi gula dan juga karbohidrat, semua makanya saya rubah, cuman saya masih cheating dok, karena saya nggak bisa exactly 100% dalam sebulan. Cuman yang mau jadi pertanyaan saya, ini kan saya udah mau jalan 3 bulan nih dok untuk memulai hidup sehat. Cuman saya lihat bulan lalu belum seperti yang saya harapkan untuk hasil daripada menstruasi saya. Kira-kira berapa lama jangka waktu saya untuk mengikuti pola hidup saya ini dan kapan saya harus bertemu untuk dokter lagi untuk melihat hasilnya? Karena selain PCOS saya juga memiliki tokso dan sampai saat ini saya juga bingung apakah saya kegugurannya itu dikarenakan PCOS ataupun tokso saya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Kalau infeksi tokso itu biasanya kan ada pemeriksaan laboratorium untuk pemantauannya apakah saat ini masih ada infeksi atau tidak ya. Jadi kita bisa cek ke laboratorium. Sebenarnya nggak usah terlalu khawatir. Kemudian kalau untuk PCOS-nya berapa lama ya? Kalau untuk pola hidupnya itu sebenarnya seumur hidup. Kalau kita sudah ada gen ke arah PCOS itu, artinya begitu kita mengubah pola hidup sedikit aja berantakan, dia akan kembali lagi PCOS-nya. Jadi pola hidupnya harus seumur hidup. Nah, kalau untuk kembali ke dokter ya, menurut Ibu udah siap, silakan datang aja. Jadi langsung akan dibantu. Cuman saya ada pertanyaan lagi dok, saya kan kurus. Nah kalau saya dengan mengikuti pola hidup saya yang sekarang ini kan pagi-pagi saya cuma mengkonsumsi buah ataupun smoothie without sugar gitu kan dok. Sehingga saya cuma makan nasi merah plus protein lah sama sayur. Malamnya biasanya saya nggak makan, kadang cuma makan sayur-sayuran sama protein aja. Cuman kan berat badan saya kan berkurang nih dok. Apakah karena sebelumnya kan saya udah kurus nih, dengan saya pola hidup sehat ini mengurangi karbohidrat dan juga gula kan itu akan mengurangi berat badan saya juga. Bukankah kalau terlalu kurus juga tidak baik untuk hamil ya? Oke, jadi PCOS itu ada yang gemuk, ada yang kurus. Kalau PCOS yang kurus, pola hidup sehat, ya benar, tapi mungkin ada pengaturan di pola makannya itu lebih harus dijaga sih ya, maksudnya harus konsultasi atau mungkin bisa ke ahli nutrisi, dokter gizi, biar bisa dibantu susunan makanannya. Karena kalau kita mengatur sendiri, kadang sulit ya untuk mengatur kalori yang masuk itu kan harus seimbang dan kalori yang keluar ya. Jadi kita tidak bisa hanya
makan protein aja, tidak makan karbohidrat, itu juga tidak boleh. Jadi ada hitungan persentasenya berapa persen yang baik. Oke. Jadi berarti saya harus ketemu dokter gizi ya? Bagusnya sih boleh ahli nutrisi, dokter gizi. Sebenarnya sih untuk pola makan itu tidak harus makan yang nggak enak ya. Banyak cara pola hidup yang pola makan yang sehat dan enak kok. Bukan berarti nggak boleh makan nasi sama sekali, bukan berarti nggak boleh makan gorengan, bukan berarti seperti itu, tapi diatur. Oh iya sih. Kemarin sebenarnya saya juga sebelum memulai hidup sehat ini, saya juga ikut seminar juga salah satu dokter gizi dari UK sih dok. Makanya kan seperti yang saya tulis di C itu, saya mengkonsumsi beberapa suplemen yang organik untuk membantu PCS saya gitu kan. Kan aku agak ngeri juga, kok aku tambah kurus ya, bukankah kalau kurus agak susah hamil gitu kan. Benar. Kalau pola makannya benar, pola hidupnya benar, dia pasti akan lebih ideal berat badannya, nggak akan jadi kurus, nggak akan jadi gemuk. Kalau yang benar ya. Iya, yang nggak terlalu kurus sih, cuman aku agak ragu aja sih dok. Berarti sebenarnya kalau masalah cheating sekali itu nggak apa-apa ya dok ya, karena saya dari 100% itu bisa langsung saya reduce, kayaknya 80% saya mengatur polanya, cuma karena 10% aja saya cheating sih yang sedikit-sedikitnya. Oke lah, thank you ya dok. Ya, sama-sama. Semoga bulan depan saya ketemu dokter. Baik, terima kasih Kak Andreas, terima kasih dokter atas jawabannya. Baik, selanjutnya ini ada Kak Eti. Silakan Kak Eti. Selamat siang dokter. Selamat siang. Selamat malam dokter. Ini saya Eti dari Palembang dokter. Suaranya bergema ya Kak Eti ya. Itu kemungkinan pakai 2 HP atau itu. Mungkin satunya disuarain dulu. Oh iya. Silakan Kak Eti. Gini dok. Sebentar ya. Enggak apa-apa Kak. Halo. Ya. Ya udah ya. Sudah. Ya tadi 2 emang, yang 1 ditonton suami. Silakan lanjut Kak Eti. Jadi sekitar berapa ya, 3 bulan yang lalu mungkin ya, saya lupa tepatnya. Saya itu USG transvaginal. Jadi ada kista endometriosis kanan kiri. Yang sebelah kiri itu ukurannya 3,5, yang sebelah kanan 2,3 apa berapa lupa. Kira-kira segitu. Waktu itu dokternya menyarankan untuk operasi. Terus tapi waktu itu saya bilang sama dokternya untuk konsultasi dulu sama keluarga kayak gitu kan maksudnya. Tapi jadi sama keluarga itu nggak boleh operasi kayak gitu. Nah terus karena kayak gitu ya keputusannya, jadi saat itu saya memutuskan untuk ya pola hidup sehat aja dulu kayak gitu. Nah kemudian ya sambil olahraga, pokoknya yang sehat-sehat kayak gitu. Sekitar 1 bulan yang lalu saya USG lagi transvaginal, tapi beda dokter, jadi nggak di dokter yang pertama, beda dokter. Itu yang sebelah kanan tuh kistanya itu udah nggak ada, itu USG transvaginal lagi. Jadi kista yang sebelah kanan itu nggak ada, tinggal yang sebelah kiri. Nah yang sebelah kiri itu ukurannya emang jadi agak besar, nggak 3,5 tapi 5 kayak gitu. Gini dok, yang mau saya tanyakan, apakah kista endometriosis itu harus selalu dioperasi dok? Apa nggak bisa dikasih obat aja kayak gitu atau gimana? Nah, kalau endometriosis ini penanganannya agak ribet. Tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk hamil, penanganannya beda. Kalau endometriosis biasanya keluhannya itu nyeri haid. Kalau tujuannya untuk mengurangi nyeri haid, penanganannya beda. Nah, kalau operasi, jawabannya
tidak harus operasi, dan hati-hati kalau mau operasi, karena kista endometriosis itu 70-80% itu akan langsung cepat kembali kambuh. Jadi harus hati-hati. Kalau memang udah tujuannya mau hamil, begitu operasi harus cepat hamil. Karena kalau enggak akan kembali lagi kistanya. Jadi saya tujuannya mau hamil, Dok. Nah, Mau kalau profil kayak tujuannya gitu. mau hamil, itu ada penanganan khusus endometriosis. Mungkin harus langsung diskusi langsung sama dokter khusus ya. Kalau bisa sih ya ke dokter yang memang sering menangani kasus endometriosis. Oke, berarti bisa tanpa apa kalau emang mau hamil berarti emang jangan operasi dulu ya, Dok ya? Karena emang Tergantung. saya itu sering di channel-channel di YouTube yang dokter-dokter kandungan kayak gitu emang katanya kalau apa dioperasi itu kualitas sel telurnya menurun katanya kayak gitu. Nah, harus hati-hati memang kalau mau operasi. Makanya begitu operasi pun harus cepat. Paling enggak biasanya ada kalau persiapan untuk operasi diambil dulu sel telur yang bagusnya supaya bisa disimpan dulu. Kalau jaga-jaga ternyata nanti harus bayi tabung. Oke, Dok, makasih kalau gitu semuanya. Ya, kalau gitu nanti saya coba akan konsultasikan lagi ke dokternya. Ya, Terima kasih, Dok. Selamat malam. Nah, selamat malam. terima kasih Cak Eti atas pertanyaannya. Terima kasih dokter. Selanjutnya Kak Yuri nih. Baru angkat tangan. Silakan Kak Yuri. Ya, halo. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mas Moderator. Izin bertanya, Dok. Jadi saya sudah 2 tahun menikah dengan suami saya. Kemudian kami promil dan akhirnya memutuskan di 1 tahun 8 bulan itu kami melakukan inseminasi. Kemudian belum berhasil dan ternyata saat proses inseminasi tersebut ada sumbatan sehingga selang kateter tidak bisa masuk penuh sampai ke uterus ujung. Kemudian disarankan untuk melakukan histeroskopi atau laparoskopi. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apa sebenarnya jenis sumbatan tersebut? Apakah saat USG transvaginal tidak bisa terlihat, maka harus dilakukan histeroskopi atau laparoskopi? Kemudian pertanyaan kedua, sebenarnya kan dokternya bilang mungkin saja ini terjadi stenosis cervix. Nah, apakah stenosis cervix itu tidak bisa disembuhkan dengan obat, atau maksudnya tidak bisa disembuhkan dengan obat aja, atau memang harus dilakukan histeroskopi atau tindakan operatif? Terima kasih. Ya, kalau ada stenosis cervix artinya mulut rahimnya ya itu tertutup dengan rapat sehingga kateter yang untuk memasukkan sperma ke dalam itu tidak bisa masuk ya. Jadi itu memang sulit dilakukan inseminasi kalau alatnya nggak bisa masuk. Nah, kalau seperti itu nggak ada obatnya untuk membuka ini. Mungkin ya jalannya memang harus dilakukan ada histeroskopi atau mungkin dimasukin alat dulu supaya bisa terbuka. Oke, iya dok. Apa lagi ya? Selain tadi kan memang harus dilakukan histeroskopi, apakah di USG transvaginal apakah memang tidak bisa terlihat dok untuk stenosis ataukah ada jaringan parut atau gimana dok? USG transvaginal saja nggak bisa lihat ya, nggak bisa. Jadi untuk melihat langsung itu lebih jelas dengan histeroskopi. Oh iya dok, oke baik dok. Itu saja pertanyaannya dok, terima kasih. Ya, sama-sama.
Mas moderator suaranya nggak keluar, Mas. Oh maaf dokter, saya udah ngomong. Maaf dokter. Oh dokter, maaf dokter. Ya, ini karena udah nggak ada lagi yang nanya lewat raise hand dokter. Ini ada 2 lagi pertanyaan dari kolom chat. Nggak apa-apa kita selesaikan ya dokter ya. Dua Oke. pertanyaan lagi aja dokter ya. Ini dari Kak Gina dulu. Dokter, dengan kondisi siklus haid normal, kapan waktu terbaik untuk berhubungan? Apakah setiap hari selama 5 hari masa subur atau tiap jeda 1 hari dok di masa subur dok? Ya, ini tadi sepertinya udah dijawab ya. 2-3 hari sekali, begitu kamu udah selesai haid, sampai akan haid berikutnya. Jadi nggak usah pusing ke masa subur dulu. Begitu ya Kak Gina. Jawabannya. Selanjutnya ini ada Kak Vero. Izin bertanya lagi dokter, apakah ada rekomendasi obat atau suplemen yang bisa dikonsumsi untuk menambah kualitas sperma? Sekaitannya dengan oligostenospermia. Ya, ini juga tadi sepertinya udah dijawab. Jadi saya nggak bisa kasih rekomendasi obat ya. Jadi harus cari tahu dulu penyebabnya. Kalau untuk menambah kualitas ya harus cari tahu penyebabnya, ditanganin penyebabnya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin karena kita nggak ada juga yang endorse ya dokter, jadi nggak ada ini, nggak boleh. Iya. Selanjutnya ada lagi nih, langsung ada 2 nanya lagi dokter. Gimana, dijawab apa kita udahi dokter? Ini ada 2 pertanyaan baru. Langsung aja ya. Kalau Iya. sel telur yang kecil, ya itu kemungkinan kan PCOS ya. Nah, dari terapinya sesuai PCOS. Kalau obatnya ya sesuai dengan terapi PCOS. Kalau sudah tahu sel telur kecil, berarti kan sudah ke dokter ya. Biasanya dokternya pasti udah kasih obat. Kemudian pertanyaan terakhir ya ini ya. Untuk ada lagi. Untuk akupuntur, apakah bisa membantu promil? Ya, banyak kok udah penelitian akupuntur bisa ya. Itu langsung aja bisa konsultasi ke dokter akupuntur. Banyak keuntungannya. Kemudian obat metformin dan asam folat terus-menerus, nggak ada batasan khusus, bisa minum dalam berapa lama ya. Kalau metformin bisa sampai lahiran, asam folat juga sama. Oke. Kalau terakhir ya nih, apakah minum sari kunyit kurkumin? Oh, enggak sih ya, enggak ada bahayanya, kecuali minumnya berlebihan. Begitu ya, kakak-kakak semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan kakak-kakak semuanya, sudah kita dijawab oleh Dokter Stephen SPOG semua nih. Wah, terima kasih banyak dokter atas materinya dan jawaban-jawabannya yang luar biasa ini. Semoga setelah kelas ini kakak-kakak semua bisa diberi kelancaran untuk hamil. Amin. Semoga mendapatkan ilmu baru dan pencerahannya yang luar biasa ini. Mungkin sebelum kita tutup dokter, ada closing statement terlebih dahulu dokter. Mungkin biar lebih semangat nih ibu-ibu, kakak-kakak, bapak-bapaknya, biar wah saya yakin ini akan hamil. Nah, silakan dokter. Untuk pasangan yang baru menikah, jangan khawatir ya. Jadi batasnya 1 tahun, semangat terus ya untuk lakukan hubungan. Intinya harus rutin berhubungan. Kemudian lakukan pola hidup yang sehat. Jangan lupa yang merokok, berhenti merokok. Nah, mudah-mudahan dengan begitu, dalam waktu dekat udah hamil. Oke, terima kasih banyak dokter atas closing statement-nya. Baik, karena sudah closing statement dari Dr. Stephen SPOG, maka berakhir pula kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Stephen yang telah berkenan untuk memberikan materi, ilmu, dan pengalamannya di kelas pada malam hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan menjadi berkah untuk semuanya, dan untuk para peserta terima kasih. Semoga cita-cita dan keinginannya bisa terwujud di tahun ini. Amin. Baik, itu saja dari kita di kelas pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak dan bapak semua dan dokter. Terima kasih.